Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Kristen cerdas dengan Juma membahas keselamatan menurut Alkitab dan juga menurut agamanya Juma. Tapi bagaimanapun, hanya Yesus yang pernah mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam perdebatan ini, Juma tetap kalah dan tidak mengerti Alkitab. Apalagi ketika Juma mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena di akhir video ini, maka saya percaya bahwa Juma malu dengan ucapannya. Saudaraku dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, lalu subscribe dan share video ini atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya semakin banyak yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat videonya setelah kita berkomentar di kolom komentar. Genaplah nubuatan itu, katanya Bang Juma. Terus Bang Juma ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 40 Bang Juma. Sabar ya Bang Juma, udah mau siap ya. Ayat 40. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu," katanya Bang Juma. Baru ayat 42. Orang lain diselamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah turun dari salib itu, katanya lagi. Ada lagi salib Bang Juma. Dan kami akan percaya kepadanya. Sabar sayang, sabar. Tinggal 2 ayat lagi. Tadi katanya cuma 2 menit. Ayat 44. Nanti Bang Juma kan lewat nanti. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya. Demikian juga ayat terakhir ya. Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Nah, satu lagi Bang Juma, satu lagi. Itu tadi kan malaikat berkata kan Bang Juma kepada sekarang satu lagi kita mana betul? Ini terakhir. Sekarang masuk kita ke Al-Quran. Ya, betul terakhir. Quran surat iya betul. Quran surat An-Nisa ayat 4, Quran surat An-Nisa 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang percaya, tetaplah percaya kepada Allah dan rasul-rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, mulai malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sejauh-jauhnya. Berarti kalian harus percaya dong malaikat. Ya, udah, silakan Bang Juma. Udah terakhir kan? Udah terakhir. Silakan Bang Jadi, izin Bang, Bu Darni, ini ceritanya Bu Darni apa sudah ada film kartun Netflix? Alkitab loh, itu tertulis di Alkitab loh. Ya, saya masuk dulu ya. Iya, silakan Bang, silakan. Ini kita sedang berbicara mengenai apa yang Ibu keberatankan tadi terkait dengan jemuran. Kok larinya kemana-mana? Kalau data-data itu sudah di telapak kakiku, nggak usah Anda ragukan kalau itu. Data yang Anda sajikan itu udah. Itu lagi Bang Juma, kan di telapak kaki Bang Juma. Sabar dulu. Itu sudah bukan di kepala lagi. Udah kuhafal mati itu data-data itu. Sekarang kita berbicara mengenai tiang jemuran. Ini kan yang masalah tadi, yang Anda ributkan kan itu. Nah, contoh aja, sederhana aja. Kita ambil dari Galatia 3 nomor 13. Apa sih kayu salib yang diambil di sana, yang disebut dalam original teksnya di situ? Di situ kata xulon. Xulon ini artinya apa? Pohon atau kayu. Berarti ketika diawali dengan kata gantung atau kata kremenumi, digantung, di mana digantung? Di pohon. Lalu salibnya mana? Gak ada. Yesus itu digantung di pohon. Nah, digantungnya kayak mana? Ada silangnya gitu? Nggak ada. Itu hanya penambahan-penambahan yang keluar dari data yang ada dalam kitab saudara sendiri. Yang dimaksud salib baru berkesesuaian dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan digantung di pohon itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Tapi yang tidak berkesesuaian itu adalah bentuk kayu yang seperti jemuran itu. Yesus tidak digantung dengan model kayak begitu. Yesus itu digantung pada kayu yang berdiri kokoh tunggal. Tidak ada kiri kanannya, itu buatan ente sendiri, buatan gereja. Jadi jangan salahkan ketika Yesus dikatakan dijemur disalib, digantung di tiang jemuran. Jangan salah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.
lepas dari jerat mereka. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis, karena kamu hanya mengerti apa yang ada dalam pikiran manusia. Kamu tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Pikiran Tuhannya apa? Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang dikasihi. Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang benar. Siapa dia? Yesus. Jadi Yesus memang harus terancam. Yesus memang harus teraniaya. Yesus memang ini harus kemudian diambil sebagai orang yang harus mereka hukum. Lalu diselamatkan. Lalu ada yang menggantikan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh, Amsal 21 nomor 18. Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mazmur 37 nomor 28, nomor 38, nomor 40, nomor 33 dan seterusnya. Memang harus terjadi di mana ada oknum yang akan digiring untuk digantung, tetapi kemudian Allah menggantikan orang itu dan diselamatkan. Itu Bible. Makanya Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44. Apa yang diterangkan di sana? Memang anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Nah, kalau saya nuntut ke ibu, mana yang tertulis di Taurat tentang Yesus harus mati? Ada? Nggak ada. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Ayo, ini dulu, kita pretelin ini dulu. Tidak ada Yesus mengatakan harus terjadi, harus digenapi tentang diriku apa yang tertulis di kitab surat-surat Paulus. Itu tak ada. Di surat Markus tak ada, di surat Yohanes tak ada, di surat Lukas tak ada. Yesus mengatakan harus digenapi semua tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat Nabi Musa. Apa yang tertulis dalam kitab Nabi Musa? Apa? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, sekarang menurut Taurat Nabi Musa, Yesus ini orang benar, Yesus ini orang tidak bersalah. Menurut Taurat Nabi Musa, bolehkah Yesus dibunuh? Itu dulu. Sekarang mana di dalam kitab Taurat Musa orang benar boleh dibunuh? Silakan tunjukkan kita. Ada enggak? Yesus mengatakan dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oke, sekarang mana tunjukkan yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa bahwa orang benar harus dibunuh? Bukankah Keluaran 23 justru sebaliknya? Coba kita lihat Keluaran 23. Apa yang dikatakan tentang dirinya? Karena Yesus berbicara mengenai Torah, berarti kita harus bercerita tentang apa yang tertulis dalam kitabnya Nabi Musa yang diimani oleh saudara-saudara Kristen hari ini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Bukankah penyaliban Yesus itu dikelilingi oleh dusta? Orang-orang membuat mufakat, tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Bukankah ini harus dihindari? Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, ini nubuatan ini berlaku. Yesus yang tidak salah dianggap salah. Coba, harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kaitannya dengan Yesus yang tidak bersalah yang dihukum. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat yang Anda pahami, Taurat yang Anda pahami, bahwasanya Tuhan memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Saya sudah menunjukkan kepada saudara, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, coba Anda bantah data ini. Karena Yesus mengatakan, oh tidak mungkin, ini kehendak Bapakku yang akan berlaku. Kau mau berkongkong dengan setan, berkongkong dengan siapapun, mau membunuh saya, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Tuhan akan menyelamatkanku. Makanya di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas ketaatannya, atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Ayo. Nah, sekarang coba tunjukkan pernyataan Yesus. Sabar. Jangan Anda tidak percaya kepada Yesus. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Satu aja dulu. Kitab Taurat Musa yang menubuatkan orang benar harus mati sebagai penebus dosa bagi orang-orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Coba ya, ini Bang Juma. Di sini ada kucatati semua pertanyaan Bang Juma. Allah menggantikan. Oh, ya, selamat sore itu. Allah menggantikan Yesus disalib. Saya mau tanya. Saya mau tanya Bang Juma. Allah menggantikan Yesus yang disalib. Siapa yang digantikan itu Bang Juma? Mana dalilnya? Mana? Oke. Satu-satu dulu, satu-satu. Ya, saya jawab ya. Ya, oke.
Bang Juma, tadi ku catat 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Saya akan jawab. Pertanyaan pertama saya jawab. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa yang fasik antara Yudas dan Yesus? Jawab. Judas yang fasik. Oke, dan pengkhianat sebagai pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Oh, udah pasti Judas dong. Kalau begitu, kitab nabi-nabi yang Yesus maksudkan berlaku enggak ini kepada Yesus? Nah, itu makanya Bang Juma harus kuajari. Itu. Jawab dulu, enggak usah sombong. Tunggu dulu. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Bang Juma yang ganteng, bukan begitu maksudnya Alkitab kami Bang Juma. Ya ini orang Yahudi kok kitab Anda. Kami juga Bang Juma. Buktinya Bang Juma enggak marah orang Yahudi kami pakai. Ini karena Anda menggunakan Septuaginta, enggak ada hubungannya. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini Yesus mengatakan apa yang dinubuatkan tentang dirinya di kitab para nabi harus terjadi. Yesus adalah orang benar, Yudas adalah orang fasik. Yesus orang yang jujur, Yudas orang yang pengkhianat. Oke, ku jawab Bang Juma. Terus silakan. Kenapa Yesus yang tersalib? Yesus itu sudah dinubuatkan para nabi dan tunggu dulu. Dan Allah juga mengatakan inilah. Tunggu, pertanyaan saya aja yang satu itu Anda tidak jawab loh. Tunjukkan di Taurat bahwa Yesus itu harus menjadi korban. Di mana di Tauratnya Nabi Musa Yesus harus menjadi korban untuk orang yang bersalah, sedang dia adalah orang yang benar. Tadi kan sudah tunjukkan Kemarin 23 nomor 7 nomor 8. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Nah itu nubuat untuk Yesus. Nah sekarang mana nubuatannya orang yang benar harus kau bunuh untuk orang yang bersalah? Mana silakan. Nah, nggak ada nubuatan orang benar dibunuh karena sesuai dengan hukum. Tunggu, bukan Bang Jumat. Aku dulu dong. Jadi di hukum 6 jangan membunuh itu maksudnya itu hukum itu untuk sesama manusia. Tetapi penyalipan Yesus bukan itu artinya Bang Juma. Penyalipan Yesus ini adalah sebagai bukti untuk menyelamatkan menebus manusia itu, memperdamaikan manusia itu kepada Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya bisa mendamaikan sementara itu melanggar firman Tuhan? Jangan kau membunuh Yesus. Enggak ada ditulis seperti itu Bang Juma. Yang ditulis jangan membunuh untuk sesama manusia. Kalau Yesus itu beda, itu untuk menggenapi nubuatan Bang Juma. Nah, itu buatan Kristen, itu karangan kalian. Sekarang Lukas 24:44 itu tolong dicerna pakai akal. Inilah perkataanku kata Yesus. Inilah perkataanku. Aku Yesus sedang berkata. Yang kukatakan ini kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat? Sabar. Mana di dalam kitab Taurat? Bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Yang ada di Taurat, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus itu orang benar, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Matius 27 dihakimi dengan kesaksian palsu. Gubernur Pilatus mengatakan apa? Dalam Matius 27 nomor 18. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena mereka dengki. Karena dengki sampai mereka menyerahkan Yesus untuk disalib. Bukan karena nubus dosa, bukan karena ada dalam Taurat, tidak ada. Makanya saya katakan, ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 24, harus digenapi tentang aku, apa yang tertulis di dalam Taurat. Nah, sekarang apa yang tertulis tentang aku dalam Taurat? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya, jangan kau salibkan Yesus untuk orang-orang yang bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Biarkan orang bersalah menanggung dosanya sendiri. Baca Yehezkiel 18. Di situ Tuhan mengatakan, orang yang berdosa akan menanggung dosanya sendiri. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Nah, sekarang itu aja dulu satu aja. Tolong tunjukkan dalam kitabnya Nabi Musa. Bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang bersalah. Silakan. Sebelum lari ke situ, aku 3 menit. 3 menit, tidak boleh dipotong ya. Siapa yang mau motong, penjarakan. 3 menit. 3 menit. Sorry ya, Dek. Assalamualaikum. Sebentar. Udah. Ini adik saya, guru saya juga ini. Oke, silakan. Farid, Dinda Farid. Sombong kali lah. Jauh dari perangkat mungkin Bang. Iya, oke. Silakan Bu Darni. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya juga sama Bang Juma sebelum ku jawab itu. Karena kan 3 menit masih ada waktuku. Nah, sementara di dalam Al-Quran dikatakan, engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Sementara Injil itu adalah kabar baik tentang kelahiran, kedatangan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Itu tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah Injil. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang kelahiran,
ke penderitaan Yesus, penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Naik ke surga, itulah kabar baik itu. Dan akan datang kembali untuk menghidupkan orang mati dan menyelamatkan orang yang menuruti 10 hukumnya. Itulah kabar baik itu. Sekarang saya mau tanya, kenapa Bang Juma selalu memprotes buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini? Sementara ini sudah Injil. Kalian sudah dikatakan harus beriman kepada Injil ini. Kenapa Bang Juma selalu protes? Ini kenapa? Ini kenapa? Harusnya kalian harus mempercayai ini. Firman ini, karena ini Injil. Harus kalian ikuti juga, bukan untuk dikomentari atau bukan untuk dihantam-hantam. Gitu loh Bang Juma. Oke, saya jawab yang ini, boleh? Bolehlah, silakan. Ya, jadi Injil yang dimaksud Al-Quran itu bukan Injil buatan Barat. Yang dibuat oleh Barat itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak memahami tentang kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Itu yang dimaksud adalah kitab ibu. Apa pembuktiannya? Ketika berbicara mengenai kitab Injil, Al-Quranul Karim mengatakan inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nah, Nabi Isa menerima kitab, menerima ketetapan dari Tuhan. Mana ketetapan itu? Di dalam Yohanes 17:8. Segala firman telah kuserahkan kepada mereka. Ending dari firman itu adalah mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah, akulah utusan Allah. Itu endingnya, Yohanes 17:8. Kemudian, coba Anda lihat di dalam Markus 14:1. Yesus pergi ke Galilea, mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu sekarang? Yang diajarkan oleh Yesus bukan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Saudara Paulus bukan, tapi Injil Allah. Begitu juga ketika dia memanggil Pilatus. Pilatus dalam Kisah Para Rasul 8 juga memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Mana Injil Pilatus? Mana Injil Filipus? Tunjukkan kepada kita. Ada? Nggak ada. Bahkan kalau pengajaran Injil Filipus itu diceritakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan mengajarkan kedatangan seorang nabi yang datang kemudian yang mereka sebut Ahmad. Jadi kalau berbicara mengenai Injil Al-Quran, harus mutlak ada Nabi Muhammad di dalam. Ada Al-Quran dituliskan di dalam. Tidak bisa tidak. Tapi karena di dalam kitab saudara ibu ini tidak ada, berarti Injil yang dimaksud Al-Quran bukanlah Bible. Melainkan yang dimaksud dengan Al-Quran, Bible itu adalah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79. Jadi jangan ibu mengatakan bahwa Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah kitab ibu. Jangankan Al-Quran, sabar. Jangankan Al-Quran. Pertanyaan. Yesus aja tidak mengenal kitabnya orang Kristen itu. Bang Juma, pertanyaan. Ya kan, tadi Bang Juma bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil. Nah, sekarang Injil yang benar itu yang mana? Mana isinya Injil yang kalian pelajari dari Al-Quran itu? Mana Injil itu? Oke. Coba bacakan apa Injil Bu Terni, sekali lagi saya katakan, Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa itu bukan diturunkan kepada kami umat Islam, itu diturunkan kepada umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Jadi kalau mau minta kepada mereka. Tapi jangankan Anda dikasih, yang ada di tangan Anda buku Matius, buku Yohanes, nanti belakangan baru ada kesepakatan. Ini tulisan Yohanes, ini tulisan Markus, ini tulisan Paulus dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini kitab Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Sampai hari ini, sampai detik ini. Ya jadi ketika Anda bertanya, mana Injil itu? Ya, kami tidak bisa menunjukkan karena Injil itu bukan kitab kami. Kami hanya beriman, Allah mengutus Nabi Isa diperlengkapi dengan ketetapan-ketetapan hikmat Injil. Apa hikmat Injil itu? Pengajaran Nabi Isa yang cakupannya tentang Taurat. Nah, itu dia. Makanya Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa hanya melanjutkan kemudian, meneguhkan kemudian hukum yang Nabi Musa bawa kepada Bani Israel. Makanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dengan demikian Yesus hanya untuk Bani Israel. Berbicara mengenai kehendak Bapa itu hanyalah perjanjian lama, Taurat. Kitab Tanakh itu kehendak Bapa. Sedangkan perjanjian baru itu kehendak Kristen. Oke, Bang Juma. Itu. Stop. Ya, silakan. Stop Bang Juma. Oke, Bang Juma. Nah, Injil itu diturunkan kepada Isa, kan kata Bang Juma. Tanyalah sama Isa, kan gitu. Sementara Allah mengatakan engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Bagaimana caranya beriman? Setauku Bang Juma, beriman itu percaya. Setelah sudah percaya, kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada umat, dan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Mana? Harusnya kalian tahu dong. Injil yang kepada Isa itu, kami tahu. Inilah Injil. Itulah tentang kelahiran, kedatangan Yesus, kedatangan, kematian, penyalipannya, kebangkitannya, dan naik ke surga, dan akan kembali, dan semua tentang mulai dari Kejadian sampai Maliaki dan sampai Wahyu. Itu adalah Injil Allah. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, di situ semua tercangkup semua tentang 10 hukum, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, Bang Juma. Jadi Bang Juma, kita ini sebenarnya nggak usah kita datang dari agama ini, kita jangan datang dari agama ini, tetapi kita harus datang dari perintah Allah. Apakah agama kita itu sudah menuruti perintah Allah? Contoh, kayak
orang Bang Juma. Adakah kalian ajarkan 10 hukum? Apa dah cakap? Ada? 10 hukum itu hukum untuk Bani Israel, Bu Darni. Tidak Bang Banteng. Baca ulangan 33 nomor 4. Aduh, malu-malu ini nih, Masya Allah. Bang Juma yang malu-maluin. Bang Juma, kutanya Bang Juma dulu. Apa landasan perintah Allah? Apa landasan pemerintahan Allah? Kutanya Bang Juma. Apa sih, Bu Darni? Apa landasan pemerintahan Allah kita itu? Apa Bang Juma? 10 hukum dong. Ya jelas 10 hukum. Itu untuk Bani Israel. Enggak, seluruh manusia 10 hukum. Oke, saya bacakan ulangan Seluruh 33. Ulangan 33 nomor 4. Anda membantah Tuhan memang karena Anda itu anti Tuhan. Bang Juma yang membantah Tuhan. Hukum 10 untuk kita. Bang Juma dan mana dalilnya? Dan semua. Ini saya bacakan dalil dulu. Ini saya bacakan. Saya bacakan dalil dulu ya. Tunggu, ini dalilnya 1 iota. Jangan kau rubah hukum. Paulus mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Ya itu dirubah setelah Yesus datang, dirubah kan? Udah sabar Bu Darni, sabar. Giliran saya berbicara kan. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita itu siapa? Itu Ayo jawab. Kata kita di situ itu siapa? Bang Juma, ini Bang Daniel ini pengacara yang datang ke rumahku itu ya? Nggak tahu. Nanti ditangkap lagi aku Bang Juma. Kayak mana? Kalian deal dulu, nggak boleh tangkap ya, Bang Juma. Kenapa tangkap? Yang punya tugas itu polisi. Si Daniel datang itu pengacara kalian ke rumahku itu. Datang memberi nasihat atau datang untuk apa nasihati aku? Untuk apa coba? Saya tak mau datang. Kalau dinasihati masa nggak bisa? Nggak ada salahku sama kalian, nggak ada. Kalian yang bersalah sama aku. Ya, yang bilang bersalah siapa, Pak? Tak ada yang salah. Enggak, Bang Juma, deal dulu ya Bang Juma. Jangan ada main tangkap di ruangan Bang Juma ini ya. Aku bebas bicara ya Bang Juma. Ini karena diskusi gitu ya, nggak usah takut. Nah, makanya kalau berbicara pakai data. Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Nih, dalil milik jemaat Yakub. Ya, kalau berbicara mengenai jemaah, kahillah itu artinya adalah jemaat yang berasal dari internal orang-orang Yahudi. Berarti hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Di mana di luar Israel disebutkan di situ? Mazmur 147, di situ di data nomor 19 yang dikatakan apa sampai nomor 20. Hukum-hukum yang berlaku kepada Yakub, keturunan Yakub, aturan-aturan yang diberikan kepada Bani Israel, tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain. Dalil. Jadi Anda ini cuma memaksakan diri Anda sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Anda sibuk kuliah, Anda sibuk belajar, Anda sibuk ke perpustakaan, Anda sibuk kemudian belajar di rumah, Anda sibuk membeli buku dan seterusnya. Anda sibuk. Tapi Anda tidak pernah akan mendapatkan ijazah UI karena Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswanya. Anda sibuk sendiri. Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan Bani Israel. Sampai Anda munculkan nanti, kami ini adalah Israel rohani. Iya kan? Betul kan? Benar kan? Itu kan yang Anda judulnya nanti. Endingnya apa? Iya Bang Suma, memang kami bukan Bani Israel, tapi kami ini adalah Israel rohani. Pasti itu ujungnya nanti. Karena memang tidak ada jalan Anda bisa mendapatkan ijazah UI, sedangkan mendaftar aja kagak. Yang masuk di Universitas Indonesia itu hanya yang ada hubungan darah dengan Pak Rektor. Semisal keturunan rektor, anaknya, cucunya, dan semua yang menjadi stafnya, yang menjadi dosennya, yang menjadi sapamnya, sampai kepada tukang parkir, itu semua harus ada hubungan nasab dengan Pak Rektor. Kalau Anda masuk dengan darah Bugis dan darah Makassar masuk ke universitas, bukan keturunan dari Pak Rektor, nehi merica ketumbar jahe, Anda tidak akan pernah bisa. Sampai Anda teriak dimanapun, kami ini Israel, kami ini Tuhan, menyembah Tuhan Israel, kami ini pengikut Yesus. Sampai mulut Anda robek ke kuping. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Yang menyedihkan itu apa? Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Matius 7 nomor 23. Menyedihkan sekali. Sampai Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Padahal apa endingnya sudah hebat sekali, Bu. Ending dari orang itu sudah pada hebat sekali. Kenapa? Dia mengatakan begini, bukankah aku telah mengusir setan pakai namamu, Yesus? Terus, dan juga melakukan mukjizat pakai namamu. Lalu, bahkan kami bernubuat pakai namamu, Yesus. Saking kami itu percaya sekali samamu. Tapi apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal levelnya kalah Bu Darni. Apakah Bu Darni sudah bisa bermujizat? Tidak.
Apakah Burdani bisa mengusir setan? Belum tentu. Bisa bernubuat? Belum tentu. Tapi orang yang sudah tinggi kali kekristenannya sampai bisa mengusir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi apa? Percuma, diusir Cak Ayu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi coba? Orang sudah mampu mengusir setan pakai nama Yesus. Orang sudah mampu bermujizat pakai nama Yesus. Tapi toh masih diusir. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Israel. Itu kehendak Bapa. Imani itu. Usap dada, telan liur, minum air 1 gelas. Oh ternyata hukum-hukum Tuhan itu hanya untuk hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan kepada saya. Begitu benar nih. Ya, aku Bang Juma, dengar. Bang Juma tadi di dalam Isa meneguhkan hukum Taurat, kan Bang Juma bilang Isa aja meneguhkan hukum. Udah, Yesus juga 1 titik 1 iota jangan kau roba. Betul. Nah, tunggu dulu. Di dalam Yesaya, Abang Juma tahu siapa Yesaya? Yesaya itu adalah Nabi Yesaya ribuan tahun yang silam. Di dalam Yesaya 42 ayat 4 dikatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan pernah bahaya ini kalau Anda bawa Yesaya 42. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bayangkan, tunggu Bang Juma. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bukan di hayal. Kau lanjut. Enggak, aku sambil bersemangatnya ini blokir. Tenanglah, udah kekenalnya aku siapa kan. Nah, Yesaya mengatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, bukan di Israel Bang Juma, bukan di Bani Israel, tapi di bumi. Mana itu di bumi Bang Juma? Sampai ke Pancur Batu, ke Medan, ke Sibolga, ke Barus, ke orang Batak, ke Nias, ke mana lagi? Seluruh suku Bang Juma. Nah, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi hukum ini Bang Juma, maaf ya Bang Juma, kita semua agama Islam, agama Advent, agama KBP, agama Katolik, itu yang buat adalah manusia. Tetapi mari kita telusuri semua agama ini, apakah menurut hukumnya ini landasan pemerintahan Allah kita ini? Apakah betul? Kalau sudah betul, itulah kebenaran Bang Juma. Enggak berani aku bilang Advent benar Bang Juma. Tapi lihat, intip, perhatikan, apakah sesuai dengan 10 hukum Allah, landasan hukum Allah itu? Kalau sudah sesuai, nah mari kita tinggal menunggu kedatangannya agar kita dijemput. Apa isi-isi 10 hukum itu? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Sungguh luar biasa hukumnya Bang Juma. Kenapa kita protes? Jangan dong. Hukum itu adalah sempurna katanya. Ada juga ayatnya dikatakan ini. Mazmur udah berkali-kali ku katakan, tapi nggak apa-apa lah. Jangan kalian bilang hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel. Awalnya memang Bani Israel. Lalu untuk seluruh umat di bumi, makanya harus ditegakkan di muka bumi ini 10 hukum. Udah. Luar biasa. Apa sih mau kita lawan tentang hukum? Bagus kan itu? Disuruh kita agar suci hidup kita. Nah, itulah kehendak Bapak. Makanya siapa yang merombak-rombak itu, nyahlah kau Bang Juma, Diarni. Karena kau merombak-rombak hukumku. Tanya Bang Juma, itu yang dia nyahkan Bang Juma. Ada orang Kristen kan Bang Juma? Tunggu satu lagi Bang Juma. Ada orang Kristen Bang Juma. Dia merombak-rombak hukum. Udah dibilangnya, kuduskanlah hari Sabat, pergi di hari Senin, pergi di hari Selasa. Menguduskan hari Sabat itu digantinya menjadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Minggu, dan seterusnya. Hari Jumat ke kalian kuduskan hari Jumat, ke yang lain hari Minggu, ada hari ini. Tetapi kan melawan Tuhan itu. Nyahlah kau semua, pembuat kejahatan. Itu nanti yang dinyakan Bang Juma. Memang iya, ada orang Kristen. Apalagi kalian Bang Juma sama sekali menukar hari Jumat. Bang Juma, sorry. Oke, nggak apa-apa. Baik, giliran saya Bu ya. Berbicara mengenai Sabat. Yang merubahnya itu Anda, Bu Darni. Hari Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Anda rubah untuk seluruh umat manusia. Anda mengatakan jangan dirubah. Anda yang merubahnya. Saya kasih bukti. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Saya ulang. Katakanlah kepada orang Israel. Demikianlah akan tentang hari Sabatku. Kamu, hai orang Israel, harus pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, hai orang-orang Israel, secara turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Mu di sini adalah Bani Israel. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Bangsa yang mana? Bangsa Israel. Ini diterangkan dalam kitab Keluaran 31, 12 dan seterusnya. Jangan Anda rubah. Ini perjanjian Tuhan kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Ambil air 1 gelas, usap dada, minum. Mudah-mudahan bisa reda. Sekarang kita lihat apa yang Anda gaungkan tadi di dalam Yesaya 42. Siapa dia? Dengarkan. Baik yang Islam, dengarkan baik-baik. Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hambaku. Kalau Anda menyembah hamba Tuhan, itu sudah jelas Anda akan ada di neraka.
Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Menegakkan hukum kepada bangsa tidak bisa. Nomor 2 dari Yesaya 42. Dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Di mana Yesus menyatakan hukum? Kapan itu? Yesus hanya mutar-mutar di Galilea saja sampai dia meregang nyawa menurut internal Kristen. Jadi dia tidak bisa duduk di sini. Dia sendiri tidak akan menjadi pudar. Siapa bilang Yesus mati dan tidak akan patah terkulai? Kata siapa? Bukan hanya sekedar patah, mampus dia di atas tiang sampai ia menegakkan hukum di bumi. Alamak, sejak kapan Yesus melakukan itu? Itu hanya mimpi. Segala pula pengharapan pengajarannya. Siapa bilang? Siapa yang mengharap pengajaran Yesus? Tak ada. Tak ada. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkan dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan. Dengan memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di mana Yesus menerangkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru berkehendak yang kuberitahukan kemudian. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta seisinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Nih, keturunan Kedar sekarang meneriakkan nyanyian baru, dan juga keturunan Nebayot meneriakkan nyanyian baru. Desa-desa yang didiami Kedar itu adalah Arab. Kedar ini anak kedua dari Nabi Ismail. Anak pertamanya Nebayot. Dan di situ perintahnya kemudian, baiklah nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru ini akan dinyanyikan oleh orang-orang yang hidup di kota-kota dan di desa-desa yang didiami Kedar. Dan itu Arab. Sekarang kita bisa buktikan hukum-hukum ditegakkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nyanyian baru kemudian, Allahu Akbar, itu telah dinyanyikan oleh keturunan Nabi Ismail. Itu jelas itu. Mereka kemudian dari bukit batu, dari desa-desa, dari puncak gunung berteriak-teriak, bersorai-sorai memuji Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, dan yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena keturunan Kedarlah yang menyuarakan nyanyian baru, bukan keturunan Yesus. Mana coba dari keturunan Yesus yang berhubungan dengan Kedar? Ada? Nggak ada. Mana kemudian yang disebut dengan keturunan Nebayot? Mana? Nebayot itu anak pertama Nabi Ismail. Kedar anak kedua Nabi Ismail. Perintahnya, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru dari puncak gunung. Itu terjadi di Arab. Keturunan Kedar, keturunan Kedar di Arab. Udah Bang Cuma, akulah. Jadi hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang menegakkan hukum-hukum. Dan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, itu adalah hukum yang berasal dari keturunan Kedar sampai kepada umat manusia yang ada di bumi. Nah, Yesus mana? Mati dia di atas tiang salib. Bang Cuma, memang seluruh bumi akan menegakkan hukum, termasuk Bani Kedar. Bani Kedar yang menegakkan 10 hukum. Apakah sekarang Bani Arab menegakkan 10 hukum, Bang Cuma? Ada. Ada, kalau ya ada bagus. Bang Cuma gini dong. 10 hukum itu untuk Bani Israel, Cahayu. Di bumi ya Bang Ganteng. Ini dikatakan di bumi. Akan ditegakkan Bang Cuma sampai ia menegakkan hukum di bumi. Hukum 10 ini nggak bisa ditawar Bang Cuma. Ini landasan pemerintahan Allah. Kalau Bani Arab di mana 10 hukum akan ditegakkan di bumi? Di mana dalilnya? Yesaya 42 ayat 4. Itu tidak bercerita tentang 10 hukum Taurat. Itu cerita tentang hukum-hukum Allah. Hukum apa? Hukum-hukum Tuhan. Allah itu apa? Hukum-hukum Tuhan. Itu Bang Cuma. Hukum-hukum Tuhan. Di mana 10 hukum tertulis di Yesaya 42? Di mana? Di mana tulisan saya di mana? Di mana? Oh Bang Cuma jangan menyesatkan banyak orang Bang Cuma. Ibu yang menyesatkan. Hukum Taurat itu hanya untuk bangsa Israel.
Berarti hukum yang ditegakkan kepada bangsa-bangsa lain di luar daripada hukum itu, bahkan lebih. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada hamba Tuhan yang diutus yang akan mengajarkan lebih baik dari hukum Taurat itu. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan, sabar, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, berarti ada hukum yang lebih sempurna dari hukum 10. Makanya Yesus mengatakan, kasih itu, Yesus mengatakan, ibu, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia yang akan memberikan, mengajarkan, membimbing kepadamu segala hukum-hukum. Berarti ada ajaran yang lebih sempurna dari Taurat, dari 10 hukum itu. Mana yang lebih bagus? Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih bagus daripada ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Bang Juma, ahli Taurat itu contohnya kayak Bang Juma. Bang Juma udah pintar berbicara dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Bang Juma tidak mengajarkan 10 hukum itu. Ahli Taurat maksudnya Bang Juma. Aku dulu Bang Juma. Nah, sekarang Bani Kedar akan menyanyikan puji-pujian. Bani Kedar yang mana? Memang iya, seluruh bumi akan menyanyikan pujian-pujian itu. Seluruh bumi ini akan tunduk kepada perintah Allah. Makanya dikatakan Bang Juma, Islam. Apa artinya Islam? Berserah diri kepada Allah, ya kan? Apa maksudnya berserah diri? Patuh dong kita kepada perintahnya. Udah itu aja, kita nggak usah dulu bawa nama dominan. Tuhan itu Bang Juma tidak menginginkan Bang Juma atau aku masuk neraka. Semua kita manusia di bumi ini, dia menginginkan kita masuk surga. Makanya kita harus mengajarkan, mengumandangkan 10 hukum ini Bang Juma. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Itulah 10 hukum maksudnya Bang Juma. Ya udah, kalau sudah kita lakukan itu Bang Juma, itulah kebenaran. Itulah nanti yang akan disambutnya masuk ke kerajaan surga. Bang Juma, bagaimana mungkin aku diselamatkan kalau aku melanggar hukum Bang Juma? Hukum yang mana? 10 hukum ini landasan 10 hukum kita. Itu untuk Bani Israel. La haula wala quwata illa billah. Terserah. Ya, itu hukum untuk Bani Israel, Bu. Kalau 10 hukum itu di Al-Quran itu lengkap. Contoh misalnya, hukum pertama, jangan ada ilah lain. Al-Quran menerangkan dengan sangat jelas kepada kami, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu di dalam Al-Quran. Tidak boleh menyembah selain daripada Tuhan yang disembah Abraham, Isa dan Yakub. Apalagi jangan menyembah berhala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22 jelas terang dikatakan oleh Allah di sana. Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas sama', dan seterusnya dan seterusnya. Enggak boleh menyembah selain daripada Allah. Enggak boleh. Lalu kemudian apalagi hukum ketiga? Jangan menyekutukan Allah, jangan ada ilah lain. Jelas dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Lalu apalagi? Kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu untuk Bani Israel. Sudah kubacakan tadi kepada Anda Keluaran 31. Maka hukum yang berlaku pada seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu hukum untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Bang Juma, tunggu. Stop. Hormati kedua orang tuamu. Tunggu. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Tadi Bang Juma, tunggu dulu Bang Juma. Tadi hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, Abang Juma iakan. Setelah hukum keempat untuk Bani Israel. Apa aja Bang Juma ini? Keluaran 31 nomor 12, 13, 14. Kuduskan hari Sabat itu untuk Bani Israel. Tadi sudah kubacakan padahal, ya Allah ya Karim. Terus Markus 2 ayat 27 itu hari Sabat diadakan untuk manusia. Bang Juma dengan aku manusia atau hewan? Itu manusia yang dimaksud Bani Israel itu bukan kucing. Bani Israel itu manusia. Manusia, semua manusia loh Bang Juma. Tidak ada untuk manusia. Jangan Anda rubah firman Tuhan. Dengarkan. Abang Juma yang merubah. Bang Juma yang dengarkan. Keluaran 31, dengarkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel. Kepada siapa diperintahkan Nabi Musa? Kepada siapa? Awalnya Bani Israel, awalnya. Ya. Enggak ada yang salah. Jangan ketawa. Benar itu Bang Juma. Iya ini Tuhan sudah mengatakan hukum ini adalah hukum perjanjian kekal untuk Bani Israel. Kok awalnya? Yang mengatakan awalnya siapa? Maksudnya Bang Juma, kebenaran itu kan datangnya awalnya di Bani Israel. Bang, terus Yesus mengatakan ke ujung bumi, juga orang Yunani. Yesus mengatakan ke ujung bumi itu karena Bani Israel sudah berpencar ke ujung bumi. Baca Yehezkiel 4 nomor 15. Baca kemudian Yeremia 23 nomor 3, nomor 2 nomor 3. Itu artinya bahwa orang Israel memang sudah berpencar ke seluruh bumi. Maka Yesus meminta muridnya untuk pergi ke bangsa di mana Bani Israel itu tinggal. Coba Anda baca Matius 10. Nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa muridku dari umat Israel. Jadi kalau umat Israel yang ada di Toraja, ada di Papua, ada di
Medan Ya. sana. Maka murid Di mana Yesus harus saja? ke sana mencari Bani Israel, bukan mencari Bani Karo, Bani Lata, bukan. Enggak, salah, Bang Juma salah. Loh. Itu semua. Emangnya Tuhan itu hanya punya orang Bani Israel? Kutanya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, setelahku akan datang seorang penghibur. Penghibur inilah yang akan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, penghibur ini akan datang untuk seluruh umat manusia, Cak Ayu. Yes, itulah Roh Kudus, penghibur Ya itu Bang Juma, Allah, Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak mati Bang Juma. Roh Kudus itu diam di dada dalamku sampai selama-lamanya. Bu Dialah Darni, mengajarkan aku yang kebenaran dimaksud tentang roh hukum. kebenaran itu Itu manusia, Bu Darni, bukan roh. Bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sudah ada. Sebelum Yesus ada di muka bumi, Roh Kudus itu sudah ada. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku belum pergi. Berarti roh kebenaran yang dimaksud Yesus bukan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu sudah ada. Sama seperti ketika datang di Elisabet, datang kepada Zakaria, datang kepada Yohanes, itu Roh Kudus semua. Bahkan Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Sedangkan Yesus mengatakan, aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti yang datang bukan Roh Kudus, yang datang adalah manusia. Coba Anda lihat. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, bukan dikatakan seroh, tapi seorang penolong lain, seorang penghibur. Bang Juma, apa seorang penolong itu diam bersamamu selamanya? Yes. Mana? Siapa itu yang diam Al-Quranul bersamamu? Karim Oh, tidak salah pernah Bang Juma. lepas. Itulah, Ini Pak. berbicara mengenai pengajaran. Aku akan menyertaimu selama-lamanya. Maksudnya ucapan yang keluar dari Nabi kebenaran itu akan menyertai sampai di akhir zaman. Inilah Tapi kalau Al-Quran. Roh Kudus, Bang Juma, Roh Kudus nggak mati Bang Juma. Tinggal di dalam kita, di hati kita, mengajarkan kita melakukan kebenaran selamanya. Oh, salah. Itu dia. Coba Anda Itulah ajaran coba Ibu teliti lagi Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Dia akan mengatakan segala sesuatu bukan dari dirinya. Tetapi yang dikatakan itu apa yang didengarkan. Nabi Muhammad SAW tidak ngarang dari dirinya. Apa yang disampaikan, apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Maka roh kebenaran itu adalah Nabi yang membawa kebenaran. Ulangan 11, Anda baca. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Ketika berbicara mengenai Nabi, maka itu berbicara tentang roh. Kita lihat Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia padanya ada roh Tuhan yang tidak terbatas. Roh Tuhan yang ada pada Nabi tersebut penyampai firman itu disebut roh kebenaran. Makanya dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, jangan percaya kepada setiap roh, tapi ujilah roh itu, sebab nabi-nabi palsu. Nah, coba. Berarti yang dimaksud roh di sini adalah nabi. Roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Roh jahat adalah nabi palsu yang membawa kejahatan. Nah, itu kan? Berarti roh kebenaran yang dimaksud Yesus nabi. Betul? Roh kebenaran itu adalah yang mengajarkan kebenaran tentang hukumnya, pengajaran. Ya itulah nabi yang dimaksud oleh Yesus. Kalau ada, Bang Juma, kalau ada nabi yang menyelewengkan 10 hukum, itulah yang dibilang nabi palsu. Bu Darni, Gitu loh Bang Juma. tadi kan kita sudah Bang Juma, seluruh para nabi, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua itu mengajarkan hukum Bang Juma. Seperti Iya, Bu Yosua, Darni, Daniel, Yesaya, hukum itu, semua Bang Juma. Aku bacakan lagi Bu Darni ya. Nah, Bacakan tunggu lagi. Bang Juma. Kalau ada nabi sudah mengajarkan, itulah kebenaran. Itu benar. Kalau Bu ada datang Darni. nabi baru diajarkan 10 hukum, itu yes. Udah benar Bang Juma. Bu Darni, Mazmur 147. Ayo kita baca sama-sama yuk. Bang Juma, izin. Mungkin boleh kita sapa dulu ustaz kita dari tadi ini di sini. Dari tadi ku panggil nggak nyahut dia. Kayaknya dia lagi puasa. Tadi dia ada kok. Dinda Farid, adakah selesai makan surat-suratku? Ya, Anda ini baru sementara sama dengan saudara Lukman. Yang serius bantu saya. Aduh, saya sudah berdarah-darah ini. Udah 10 bulan ini. Jadi siapa yang dipenjarakan ini? Menyala bangku. Iya, bantu ya, Dek. Siap. Oke, sip. Iya. Beliau ini adalah ajudan pribadinya Bupati Maros. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita baca Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, Israel maksudnya ya. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini Anda tidak paham. Iya, awalnya diturunkan itu hukum kepada Bani Israel. Kenapa Anda selalu membantah firman Tuhan yang ada di Bible Anda sendiri? Awalnya. Terus selanjutnya di mana? Mana selanjutnya? Selanjutnya Yesus. hukum Tuhan yang dengar. Selanjutnya hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub yang untuk mereka bisa untuk bangsa lain. Itu tertulis di mana? Dengar Bang Juma, aku 3 menit, jangan potong Bang Juma. Abang Juma udah capek tenggorokan Bang Juma, aku dulu. Nah, sekarang Yesus untuk dunia ya. Pengajaran itu, kebenaran itu sekarang
ke dunia dikatakan Yesus diperintahkan, pergilah ke seluruh bangsa. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti kita disuruh pergi Bang Juma mengajarkan yang sudah diajarkan di Bani Israel tadi Bang Juma. Tunggu Bang Juma. Baru sebentar. Pokoknya 3 menit. Tunggu dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke Bacur Batu Bang Juma, Medan. Udah, baru ada lagi Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi Bang Juma. Udah dikatakan sini, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di luar Yahudi pun ada Bang Juma. Nah, kemudian ada lagi ayatnya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Mana ada dikatakan, pergilah ke Israel, Bani Israel. Enggak loh Bang Juma, ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua ini, Injil kebenaran itu, kita semua Bang Juma. Mari kita, itu aja kehendak Bapa itu Bang Juma. Kita menuruti hukumnya. Karena di dalam hukum ini terdapat kasih. Sungguh indahnya hukum itu yang diturunkan kepada Musa awalnya Bang Juma. Lalu diajarkanlah kepada seluruh umat manusia sampai Yesus datang. Mana ada dibilang sampai Muhammad datang? Enggak kan? Enggak kan Bang Juma? Yang datang setelah kan Yesus itu roh kebenaran menurut Yesus. Iya, tetapi kan Yesus yang datang untuk menghakimi kan Bang Juma? Enggak Musa, enggak Muhammad kan? Baca Yohanes 12:48 Bu. Itu loh Bang Juma. Kita mau selamat Bang Juma. Bukan hanya Bang Juma aja yang selamat, bukan aku aja yang selamat. Tetapi kita seluruh umat manusia ini jangan ada yang tertinggal. Itulah kehendak Bapa. Makanya kita harus menuruti hukumnya. Kalau engkau sudah menuruti hukumku, engkau sudah mengasihi aku. Kan katanya Bang Juma. Aku sekarang udah pintar Bang Juma. Aku sekarang penginjilan murni ini Bang Juma. Aku nggak mau lagi aku lari-lari ke negatif ya. Sekarang Yesus sudah mau datang Bang Juma. Jadi pengabaran ini, hukumnya ini harus kita tegakkan di muka bumi ini. Agar kita saling mengasihi. Agar jangan ada saling membunuh, saling menghancurkan. Tetapi kita saling mengasihi Bang Juma. Jangan ada orang kelaparan Bang Juma. Kasihan kan anak-anak itu karena politik. Mereka saling bunuh pemimpin-pemimpin itu. Jadi anak-anak itu dibom lah rumahnya. Kasihan mereka nggak makan Bang Juma. Hanya roti, sepotong roti aja. Dia susah mendapat. Karena apa? Karena kedegilan para pemimpin itu Bang Juma. Makanya dikatakan Tuhan jangan membunuh. Supaya kita saling mengasihi, saling membantu negara satu dengan negara lain, salinglah dia menopang, maka terjadilah kebahagiaan. Itulah kehendak Bapak itu Bang Juma. Gitu dia. Berikut penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang ketuhanan Yesus. Saya percaya kita terberkati. Mari kita simak. Salam Pak Bambang. Saya mau izin bertanya, jika Yesus itu Tuhan, mengapa bisa mati? Mohon pencerahannya. Sebetulnya saya jawab gini bosan juga, tapi tidak apa-apa lah. Kita orang sabar lebih daripada para pahlawan. Kata Tuhan tadi kan sudah dikatakan, itu kan fungsional. Seperti kata Lord. Ya, tapi kalau Lord of Lord itu God. Lord itu Charles misalnya. Kalau Charles mati, yang mati itu apa Lordnya apa Charlesnya? Ya Charlesnya. Lord tidak bisa mati kan, Lord itu jabatan. Semisal misalnya Presiden Soekarno wafat. Yang wafat kan fisik Soekarnonya. Presiden kan itu jabatan, mana bisa jabatan wafat. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan Tuhan itu dibunuh. Tuhan tidak bisa mati. Kalau di dalam kidung-kidung gereja ortodok ya, gereja timur itu ada ungkapan misalnya Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa. Kudusu ayyuhal qawi, kudusul lati la yamut irhamna. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Ya, kasihanilah kami. Tapi ada rumusan yang berasal dari gereja-gereja non-Kaledonian yang berbunyi ya, Kudusulillah kudusulil qawi kudus, Kudusulillahi la yamut irhamna, Kudusun ya man sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebagai firman Allah, tetapi disalibkan bagi kami dalam kemanusiaannya. Itu ayatnya clear sekali loh. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Diulang lagi, ini kita Filipi ya, Filipi pasal 2. Diulang lagi misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan GR, Tuhannya orang Kristen mati.
Itu kan bukan seperti itulah. Maka beragama itu yang beradab lah. Menilai orang lain itu dalam presuposisi agama yang bersangkutan. Kalau agamanya pengkritik ini dikritik kan ya marah, ya. Maka janganlah suka membuat kesalahpahaman, memelihara kesalahpahaman, memelihara paham yang salah meskipun sudah dijelaskan. Agree in disagreement. Kita berbeda dalam, kita setuju dalam ketidaksetujuan. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Bahwa dalam setiap agama itu punya misi, punya dakwah yang tidak usah dipersoalkan. Kalau di Kristen misalnya, Rasul Paulus pernah mengatakan, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Kemudian apa harus dicela? Wah, Kristen itu hati-hati. Itu agama yang suka mempengaruhi orang lain. Setiap agama kan mempengaruhi orang lain. Lihat dulu Nusantara ini Hindu-Buddha dengan kejayaannya Majapahit itu. Kemudian karena dakwahnya para wali, kemudian menjadi Islam. Ya sekarang kalau misalnya ada orang Islam menjadi Kristen, ya biarkan saja lah. Itu kan hak asasi manusia. Tidak perlu harus ada gerakan anti pemurtadan. Murtad dan tidak murtad tergantung dari pihak mana kita melihat kan. Marilah kita berspiritualitas yang berbhinneka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tidak usah usil dengan orang lain, apalagi itu orang yang agamanya sungguh berbeda dengan dia, tidak bisa dipahami menurut dia. Itu saya kira ya, semoga ini bisa mencerahkan. Pak, ini yang terakhir Pak. Ayat-ayat mana yang membuktikan atau menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya tentu banyak sekali ya. Misalnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Karena Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Tapi sekali lagi, ini kata Tuhan ini maknanya Lord. Nah, Adonai, tetap pemilik, pemelihara, ya, fungsional. Kalau itu perlu ditambahkan, jangan hanya mengatakan pertanyaan Yesus di mana disebut Tuhan, tapi di mana Yesus disebut Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah memra Allah, tapi sekaligus memra min khedem Allah. Firman yang itu adalah bersama-sama dengan Allah, min khedem Allah, sekaligus firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus terakhir barangkali ya, orang mengatakan, di mana Yesus pernah mengatakan, ya, akulah Allah, sembahlah aku. Ya, tidak ada ungkapan seperti itu. Tapi apakah berarti kalau misalnya Jokowi tidak pernah, saya presiden Indonesia, hormatlah kepada saya, nggak perlu. Orang sudah tahu kalau dia Jokowi, presiden, ya toh? Tuh, kalau dalam konteks kitab suci, pertanyaan itu bisa dibalik. Di mana di dalam ayat Alkitab pernah dikatakan, aku, kata Yesus, bukan Allah. Jangan sembah aku. Nggak ada. Apa berarti mereka mau mengaku? Kalau gitu Yesus Allah kan tidak seperti itu. Wong dia Islam kan tidak mungkin mengaku Yesus adalah Allah. Kita Kristen ya tidak mungkin mengakui Quran itu adalah firman Allah atau Muhammad adalah Rasulullah atau Nabi Allah. Setiap agama itu kafir terhadap agama lain. Tidak usah kita menstigmakan orang lain kafir, orang lain yang berbeda harus kita musuhi, tidak perlu. Karena apa? Kita ini sama-sama kafir sekaligus sama-sama beriman. Kita beriman kepada yang kita imani toh. Kita beriman pada Yesus. Tapi bagi orang Muslim kan nggak beriman pada Yesus, berarti kafir terhadap Yesus. Kan gitu kan? Kita percaya kepada Alkitab. Yang lain nggak percaya kepada Alkitab. Kamu kafir terhadap Alkitab, tapi kamu beriman pada Vedamu. Kamu beriman pada Tipitakamu, kan gitu kan? Jadi itulah etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak boleh kita memaksakan ruang privat kita ke ruang publik, kemudian orang lain harus sama dengan kita. Dan baik, dari kita. selamat Tuhan itu videonya kita sudah simak baik. Apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Ya, mereka membahas tentang keselamatan versi Kristen dan versinya agamanya Juma. Dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena di akhir video tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, sebagaimana disampaikan oleh hambanya Bapak Bambang Nursena, bahwa di dalam iman Kristen, Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi orang percaya. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Memang banyak hal disampaikan oleh Juma untuk menyangkal bahwa Yesus juru selamat, tetapi dia tidak bisa buktikan berdasarkan Alkitab. Karena kalau berbicara tentang Yesus Kristus harus berdasarkan Alkitab. Dasar membicarakan Yesus Kristus adalah Alkitab, bukan kitabnya Juma. Jadi kalau Juma mengutip-ngutip ayat kitabnya dia, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan tentang Yesus, saya rasa itu tidak nyambung ya. Tidak nyambung sama sekali. Tetapi kalau
dia membicarakan Yesus berdasarkan Alkitab dan penafsiran-penafsiran yang benar, ya tentu apa yang disampaikan oleh Juma tepat. Tetapi kalaupun Juma mengutip beberapa ayat Alkitab di video tadi, ya dia menafsirkannya dengan salah, dia menafsirkannya dengan tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Dia hanya sekedar ngutip-ngutip ayat Alkitab, dia hanya sekedar copot-copot ayat lalu menafsirkannya semaunya dia gitu loh, ya. Tapi apapun kata Juma, ya, apa yang disampaikan oleh apologet Kristen yang menjadi lawan debat Juma di video tadi sangat tepat, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia, firman yang datang ke dunia ini, firman yang membawa keselamatan bagi orang percaya kepadanya, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, setelah menonton cuplikan video tadi, apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji muliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.